Hai guys, saya mau ngomongin soal intuisi ya. Dan ini tuh menarik banget karena semua orang pasti pernah punya firasat dan firasatnya itu beragam. Di episode ini saya mau ngomongin dua jenis firasat aja atau dua jenis intuisi aja, yaitu yang bentuknya perkiraan rasa sama yang bentuknya decision making dan settingnya semua di tempat kerja. Yang pertama dulu nih, yang bentuknya perkiraan rasa. Misalnya, setelah ujian promosi jabatan, kita ngerasa bahwa kita bakalan kecewa banget kalau nggak lulus. Atau kebalikannya, kita mikir kita bakalan happy seumur hidup kalau beneran lulus. Itu yang pertama. Ada juga yang bentuknya yang kedua, bentuknya decision making. Decision making misalnya, karena ada tanda-tanda tertentu, maka kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Kita sekarang balik ke yang pertama dulu. Perkiraan rasa. Menurut beberapa penelitian yang udah saya baca dan ini tuh udah saya bikinin video di YouTube channel saya yang lain, bahwa perkiraan rasa kita itu seringkali salah. Orang-orang diteliti dan ditanya, kalau kamu keterima kerja di perusahaan itu, seberapa besar peningkatan kebahagiaan yang bakal kamu rasakan? Mereka perkiraannya bakalan meningkat banget tuh. Tapi pas sudah beneran keterima kerja, banyak tuh yang nggak ngalamin peningkatan kebahagiaan sama sekali. Dan kalau dirata-ratakan, peningkatan kebahagiaannya itu sangat kecil kalau dibandingkan sama perkiraan mereka sebelumnya. Moralnya adalah teman-teman tuh nggak usah terlalu percaya sama perkiraan rasa seperti itu. Apapun hasilnya, biasanya dunia bakalan berjalan seperti biasa, dan seringkali ternyata alam semesta ini nggak peduli sama hidup kita. Hidup ini sering berjalan tidak sesuai dengan maunya kita, dan kalau udah terjadi biasanya perasaan kita itu baik-baik aja. Kalaupun harus beradaptasi, ya kita emang jago beradaptasi sih. Nah, sehubungan dengan yang pertama tadi, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu firasat akan tanda-tanda yang mengharuskan kita mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ini tuh lebih penting dibandingkan perkiraan rasa. Karena menurut Sonya Lobumirski, kebahagiaan kita itu 40% ditentukan oleh pikiran dan tindakan kita. Dan angka itu tuh gede banget kalau dihitung sebagai faktor. Penelitian juga udah banyak yang bilang bahwa tubuh kita ini bisa mendeteksi sinyal-sinyal baik fisik, psikologis, maupun emosional. Jadi di episode ini saya mau kasih beberapa contoh firasat yang enggak boleh diabaikan sama kita di tempat kerja demi keselamatan karir kita. Dan for your information, tip-tip ini tuh sebagian saya dapat dari internet ya. Dan sekarang kita akan segera mulai dengan beberapa firasat yang saya maksud itu. Pertama nih, kalau ada firasat yang bilang, wih bahaya nih, terutama saat kita ketemu orang baru, kalau udah ada firasat yang bilang bahwa orang itu bahaya, mendingan langsung putuskan jangan deket sama dia, batasi interaksi, dan jangan sampai masuk perangkapnya. Dan tanda-tandanya itu nggak bisa digambarin ya, tapi semuanya cuma bisa dirasain sama kita sendiri. Supaya karir kita selamat, mendingan langsung cool aja di depan dia, respon seperlunya, dan hindari interaksi yang dekat. Analisisnya sebagai berikut. Bayangkan kalau firasat kita itu benar, terus kita terlanjur dipasangkan sama dia di sebuah proyek yang sama. Terus kita terhanyut dan dekat lekat sama dia. Yang bisa terjadi adalah kita bakalan kena batunya gara-gara kelakuan atau keputusan orang tersebut. Tapi kalau firasat kita salah, ya nggak apa-apa, bagus dong. Jadi di sini kita perlu diplomatis, sangat menghindarinya. Jangan terlalu kelihatan tapi main aman. Misalnya orang itu mengajak kita untuk memutuskan bersama, mendingan kita pakai vendor ini aja, nggak usah pakai vendor yang itu. Sebaiknya kita mengajukan pertanyaan, apakah pemilihan vendor itu sudah mengikuti prosedur dan peraturan perusahaan yang berlaku sekarang? Jika orang itu ngotot, coba ajukan keberatan menggunakan kalimat yang empatik misalnya, gue paham maksud lu pilih vendor itu, pasti karena faktor A, B, C, dan sebagainya kan? Tapi yang gue tahu pemilihan vendor itu harus berdasarkan PNP yang berlaku, bla bla bla. Jadi mendingan kita ikutin prosedurnya dulu sebelum memutuskan. Tapi kalau dia ngotot juga dan power dia lebih daripada kita iyain aja, tapi jangan lupa kita menyatakan perbedaan pendapat lewat email ke dia. Misalnya kayak gini, hey, thank you ya, tadi udah meeting dan udah memutuskan vendor berdasarkan pendapat kamu, tapi karena itu tidak sesuai dengan PAP perusahaan, saya mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang, bagaimana menurut kamu? Lalu kasih tahu ke dia bahwa kita kirim email supaya dia baca. Dengan cara seperti itu, kita akan tetap aman walaupun power kita di bawah dia. Nanti kalau ternyata pilihan dia itu dibenarkan oleh perusahaan, kita tetap aman karena kan komunikasi sama dia selalu diplomatis. Dan kalau ternyata dia melanggar, kita juga punya bukti. Sebenarnya kita itu nggak terlibat sama pemilihan vendor itu. Firasat yang kedua adalah saat kita ngerasain teman kita dalam bahaya. Ini tuh penting mengingat faktor empati.
Saya pernah ngomong ya bahwa empati itu diperlukan sama manusia karena keberuntungan kita itu berganti-ganti. Jadi saat kita bisa nolong orang lain, nggak usah ragu-ragu, langsung lakukan. Saat teman kita misalnya melakukan kesalahan kerja, misalnya laporannya itu ada yang salah, terus kita lihat, kita mendingan langsung approach dia dengan halus dan bantu memperbaiki laporannya. Firasat seperti ini tuh penting banget untuk direspons secara langsung karena kedepannya kita nggak pernah tahu bahwa teman kita yang kita tolong itu nantinya bakalan punya power besar di perusahaan kita. Dengan merespon firasat bahwa teman kita dalam bahaya, itu artinya kita juga sedang menyelamatkan karir kita. Firasat yang ketiga adalah saat kita ngerasa kita melakukan kesalahan. Misalnya ya, tadi habis ngobrol sama dia, kayaknya omongan gue ada yang nyinggung deh. Kalau ada firasat itu langsung respon dan dekati teman kita terus konfirmasi, lu tadi tersinggung gak sih sama omongan gue? Ini akan menyelamatkan karir kita ke depannya. Kalau dia tersinggung, segera minta maaf. Kalau ternyata nggak tersinggung, dia akan mikir bahwa kita adalah orang yang considerate. Tapi ingat ya, lakukan ini tanpa drama, biasa aja, cool aja. Firasat yang keempat adalah saat kita ngerasain ada yang salah dengan tubuh kita atau dengan kondisi fisik kita. Misalnya kita sering kesemutan, sering keringetan, sering ngerasa pusing, sering gampang pegel. Ini harus langsung direspon dengan berkonsultasi dengan ahli medis. Jangan didiemin karena sekalinya kita sakit, kita pasti keganggu kerjaannya. Kalau keganggu, ya udah kita bakalan susah cari uang. Firasat kelima adalah saat kita ngerasa pekerjaan kita yang sekarang ini nggak bagus untuk karir kita ke depannya. Misalnya seperti yang dialami oleh adik saya waktu jadi financial controller di sebuah perusahaan. Setelah diterima kerja di sana, ia ngelihat ada praktik laporan keuangan yang nggak sesuai sama nalurinya dia. Ia langsung ambil keputusan untuk mencari pekerjaan lain dan pas sudah dapat langsung resign dari pekerjaan yang sekarang. Ini adalah firasat yang sangat penting dan nggak boleh diabaikan kalau mau menyelamatkan karir kita. Firasat yang keenam adalah saat kita ngerasa, wah ini menarik nih. Misalnya, manajemen lagi ngebuka kesempatan untuk kita terlibat dalam sebuah proyek yang sifatnya itu perluasan pekerjaan kita. Walaupun kita bakal jadi capek gara-gara proyek itu, tapi kalau firasat kita bilang, ini tuh menarik loh. Mendingan langsung respon dengan cara menerimanya. Karena perluasan pekerjaan, mau nggak mau adalah kesempatan untuk berkembang. Dan itu tuh jarang didapetin di sekolah atau di kuliahan manapun. Dan firasat yang terakhir adalah saat kita bertemu dengan seseorang dan kita ngerasa, wah, orang kayak gini nih yang gue cari selama ini. Ini harus langsung direspon dengan cara mendekatkan diri sama orang tersebut, terlibat dengan memberikan bantuan sebaik mungkin padanya, dan ajukan sebuah proposal bahwa kita mau belajar sama dia. Hal ini terjadi sama saya ya. Mentor-mentor yang saya punya sekarang adalah hasil saya merekrut mereka menggunakan firasat. Mereka-mereka ini sangat menarik perhatian saya sejak awal. Ada yang cara diplomatisnya itu menurut saya sangat elegan. Ada yang karena omongannya itu memberikan saya dasar argumen tentang pikiran-pikiran saya selama ini. Ada yang dari gerak-gerik tubuhnya yang menurut saya perlu saya tiru. Ada juga yang karena keahlian negosiasinya di depan mata saya langsung terbukti sangat ampuh. Dan akhirnya sekarang saya menjadikannya guru di bidang sales. Ada juga yang kreativitasnya di depan saya langsung saat mengajar itu kok keren banget ya. Dan akhirnya sampai sekarang saya selalu membayangkan cara dia meng-approach berbagai situasi. Firasat yang terakhir ini tuh sebenarnya bisa berlaku juga untuk urusan asmara ya. Pas kita ngelihat seseorang yang kualitas karakternya itu kerasa masuk banget ke kita, langsung deh kita nyatakan ke dia bahwa kita tertarik sama dia dan ingin dekat dengannya. Nanti hasilnya apa? Hidup kita akan jadi lebih bermakna karena kehadiran orang-orang tersebut. Karir pun tenang, pekerjaan kita bikin kita happy karena ada orang-orang tersebut. Begitulah teman-teman, dua jenis firasat sudah saya bahas. Yang pertama tentang perkiraan rasa, nggak usah terlalu dikhawatirin. Tapi firasat-firasat tertentu perlu kita respon segera dengan sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Semoga karir teman-teman bisa selalu selamat dengan cara berlatih menggunakan intuisi. Thank you for watching and bye-bye.